kolesterol tinggi? Sekarang, tidak lagi. Minum Nutrif Benecol 2 kali sehari. Plant stanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda terus di Mata Najwa demi kursi presiden. Mana yang lebih baik untuk rakyat? Jumlah capres terbatas atau pilihan yang lebih banyak? Saya ingin ke Mas Yunarto Wijaya, Mas Toto. Saya ingin Anda menganalisa parpol-parpol sekarang dari kacamata real politik. Mengapa kemudian PDIP dan Nasdem dan Golkar maunya 20%? Apakah karena memang sudah pasti akan mengusung Jokowi, karenanya akan lebih mudah memenangkan Jokowi dengan ambang batas 20%? Dan kenapa partai-partai seperti Gerindra malah maunya 0%, dan partai-partai seperti PKB juga kemungkinan maunya 0% dan melihat situasi yang tengah? Apa untung rugi politiknya? Secara praktis sebetulnya ketika pemilu serentak, yang kemudian akan diuntungkan adalah partai yang memiliki capres kuat. Dan dikonotasikan capres kuat tersebut dengan partai itu. Misalnya PDIP dalam konteks ini pendukung Pak Jokowi, partai Pak Jokowi, dan kemudian Gerindra. Jadi dalam konteks itu sebetulnya logikanya Gerindra dengan Prabowo-nya. Siapa tahu nanti berubah. Siapa tahu berubah kan nanti kan. Nah, dalam konteks ini sebetulnya logikanya biasanya yang akan mendapatkan keuntungan ketika akan menggunakan threshold sebetulnya adalah PDIP dengan Gerindra. Menjadi menarik ketika kemudian Gerindra menggunakan logika ambang batas 0%. Partai-partai menengah memang kecenderungannya akan kemudian menggunakan logika 0% tadi. Itu juga akan jadi pertanyaan, kenapa Nasdem, PD sebagai partai menengah, bukan dikonotasikan sebagai partai pertamanya Jokowi yang harusnya akan mendapatkan keuntungan, tapi berani 20%. PD begitu kan. Nah, partai menengah yang lain itu kan masuk logika ketika kemudian menggunakan logika 0%. Pertama, tadi yang saya sudah sindir berkali-kali. Tentu saja dong buka ruang supaya ketum saya ambisinya jangan dipupuk dari awal. Siapa tahu kan nanti surveinya naik dikit-dikit punya peluang untuk maju. Itu yang pertama. Atau siapa tahu minimal ditarik jadi menteri begitu ya. Yang sering kali ketika minimal. Ini real. Ya, ini real. Ketika namanya sudah disebut-sebut ya, sebagai tapi nanti dalam koalisi kalau mendukung dalam koalisi ketika bisa dia sudah disebut posisi sebagai capres, seringkali walaupun tidak jadi maju lebih mudah mendapatkan jabatan menteri. Nah, semoga tidak seperti itu begitu ya. Ini karena menyinggung Nasdem, saya perlu biar selesai dulu deh, Bang Jon. Yang kedua terakhir Bang Joni. Yang dulu. kedua bisa juga kita lihat secara positif apa yang tadi diargumentasikan bahwa memang menurut partai menengah buka seluas-luasnya untuk setiap warga negara, tapi kan kita harus uji. Kalau kalimat itu tidak disertai oleh mekanisme terbuka, demokratis untuk mencalonkan sosok terbaik dan hanya berpatok pada ketua umum, ya mohon maaf itu hanya kosmetik politik yang berarti tidak memikirkan masalah masa depan bangsa dan sistem presidensial. Oke. Jadi karena Nasdem tadi disinggung, saya perlu jelaskan posisi Nasdem juga ya. Betul bahwa kotel efek itu penting, dan mendukung presiden, mempunyai calon presiden itu akan memberikan straight ticket untuk ke partai pengusung, pendukung ya. Tapi bagi Nasdem yang lebih penting itu adalah mendapatkan seorang presiden yang bisa berguna sebagai role model negara, mengajak bangsanya untuk maju menuju kesejahteraan yang lebih baik. Itu yang lebih penting untuk kami. Jadi kami cocktail effect penting ya, tapi kami mencari presiden dan itu perlu diseleksi. Perlu dilihat di dalam penyelenggaraan pemerintahan presiden harus bekerja sama dengan parlemen. Nah, modal dasar yang tadi awal saya sampaikan itu dibangun mulai sedari awal ya, agar pemerintahnya nanti cukup kuat. Ya, pemerintahan presidensial yang sangat bernuansa parlementarian kita cukup kuat untuk membangun negara. Jangan sampai nanti habis waktunya untuk cekcok, bertengkar dan lobby-lobby, tidak sempat membangun negara. Nah, kami ingin menghindari setiap itu. partai melalui mekanisme internal pernah ada melakukan konvensi parlemen. Kita di undang-undang pernah kita singgung bahwa di undang-undang ini dikasih ruang bahwa partai politik dalam melakukan rekrutmen itu terbuka. Apakah rekrutmen terbuka itu melalui mekanisme konvensi, mekanisme musyawarah, mubes,
musyawarah kongres itu terserah terhadap internal partai-partai politik. Dan itu membuktikan tapi bahwa tetap ruang untuk keterbukaan itu dibuka selebar-lebarnya. Dan itu tentu setiap partai akan rasional. Ada alat ukur. Bang Ariza, tolong ditanggapi spesifik soal bagaimana kemudian nanti sistem presidensil bisa lebih kuat atau tidak lebih kuat kalau kemudian tadi partai politiknya tidak mendukung. Pertama ya, kalau 0% itu ada putaran kedua. Jadi dia akan berkoalisi di putaran kedua. Kemudian tadi ada syarat undang-undang 20% provinsi dan lain sebagainya. 50% provinsi itu syarat, itu yang ambang batas selama ini diberlakukan di seluruh negara di dunia. Kalau mau jujur, di Prancis, Macron itu kan partai baru, 18 bulan jadi presiden. Apa kita mau bilang ini tidak terukur? Apa kita mau bilang presiden di negara tersebut nggak benar? Nggak bisa. Setiap bangsa, bahkan Indonesia sekalipun, pasti punya putra-putri baik bangsa, berilah kesempatan seluas-luasnya. Tapi seluas-luasnya itu berarti menentukan kan? Dan rakyat menentukan. Makanya saya bilang kedaulatan ada di tangan rakyat. Partai politik hanya mendukung, membantu, ya, memberikan strategi dan sebagainya untuk pemenangan. Tapi tetap kedaulatan ada di tangan rakyat. Baik. Dan partai politik akan rasional mengusung calon terbaik. Kalau tidak, dia akan dirugikan sendiri. Sekarang Nana, di pilkada saja partai sekarang berhitung. Dia ingin kader terbaik, tapi sekarang semua partai tidak akan memaksakan kadernya. Sekalipun sudah 7 turunan, tidak akan dipaksakan menjadi calon. Karena dia akan rasional. Ketika calonnya kalah akan berdampak pada partai itu sendiri. Apalagi presiden, apalagi dilakukan serentak. Maka setiap partai akan mengusung calon-calon terbaik. Hari ini faktanya memang baru 2. Yang mungkin menang di 2019, Pak Jokowi atau Bapak Prabowo. Tapi kan tidak boleh meniadakan calon yang lain, berilah kesempatan yang lain. Kita akan break. Mana tahu ada calon lain kan, yang tiba-tiba jadi lebih tinggi elektabilitasnya. Yang jelas kalau hasil survei belum lama ini ada beberapa nama lain. Saya akan tunjukkan hasil survei siapa nama-nama yang berpotensial maju di 2019 setelah pariwara. Jangan kemana-mana. Dipersembahkan oleh